Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Berikut ini cara ngecat bak mesin supaya mulus dan kinclong. Buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari saya. Oke, setelah media diamplas dan dijemur, setelah kering kemudian kita lanjut ke cat epoksi. Cat epoksi ini sebagai dasaran supaya cat intinya nanti melekat dengan kuat. Untuk cat epoksi ini semprotkan 2 kali lapis agar hasilnya bisa maksimal dengan jeda waktu minimal 15 menit. Dan untuk aplikasinya ini sudah saya tutorialkan, jadi buat teman-teman yang baru gabung silahkan digali di channel Fajar Custom Paint. Setelah epoksi kering kemudian lanjut pada pengecatan, dan ini sudah lapis yang kedua, soalnya pengecatan lapis yang pertama kehapus filenya. Untuk pengecatan warna ini lakukan 2 kali lapis dengan jeda waktu 15 menit juga minimal. Dan trik untuk pengecatan bagian bak mesin seperti ini, itu yang diutamakan yaitu bagian yang nyepit-nyepit atau bagian yang lekukan-lekukan, itu yang paling diutamakan. Jadi di saat pengecatan itu yang dicari yaitu yang disemprotkan pertama bagian lekukan-lekukannya, jangan di bagian yang datar-datarnya. Soalnya bila pengecatannya itu dipukul rata, nanti di bagian datarnya sudah tebal, di bagian lekukan-lekukan atau yang nyepit-nyepit itu belum terkena cat. Dan trik ini bukan berlaku untuk cat saja, epoksi juga seperti itu, bahkan clear coat juga seperti itu. Nah, setelah catnya merata, kemudian diamkan dan jemur sampai benar-benar kering. Biasanya untuk cat hitam ini setengah hari sudah kering dan sudah bisa di clear coat. Untuk clearnya saya menggunakan Dana Gloss Flash Clear, dan untuk aplikasinya silakan teman-teman gali di channel Fajar Custom Paint, soalnya ini sudah sering saya tutorialkan. Untuk pengekliran tahap yang pertama, semprotkan tipis-tipis dan diutamakan di bagian lekukan-lekukan atau yang nyepit-nyepit, supaya nanti saat kita ingin tebali clearnya semua sudah terkena clear. Kalau tidak mengutamakan di bagian lekukan-lekukan atau yang nyepit-nyepit, nanti di bagian yang datar itu sudah tebal, di bagian yang nyepit-nyepit belum terkena clearnya. Apabila kita tebali, nanti yang bagian datar itu sudah delewer, nanti bagian lekukan belum terkena clear, dan akhirnya nanti ketebalan clearnya tidak merata. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis, dan itulah yang menyebabkan clear itu bisa menjadi belang-belang, ada yang mengkilap dan ada yang kusam. Sebenarnya pengekliran itu bila bertahap 2 kali lapis saja sudah mengkilap, tapi kan kadang-kadang ada teman-teman itu ngeklirnya terlalu nafsu, jadi di saat disemprotkan kok kurang mengkilap, jadi ditambah lagi semprotannya. Nanti ada yang belang, disemprot lagi, jadi sampai clearnya itu delewer malah nggak mengkilap. Nah, itulah sebenarnya permasalahan clearnya itu kok nggak bisa maksimal. Jadi kalau nge-clear yang tahap pertama itu jangan mencari mengkilapnya, yang penting clearnya itu bisa merata ke semua bidang. Nah, setelah itu untuk tahap yang kedua baru disemprotkan untuk finishingnya, dan cara penyemprotannya itu tipis-tipis dan diulangi bolak-balik, misalkan dari kanan ke kiri, kemudian diulangi lagi dari kanan ke kiri. Itu tipis-tipis saja, yang penting clearnya bisa merata. Nah, setelah 2 hari pengeringan, dan seperti inilah hasil clear coatnya yang kita semprotkan 2 hari yang lalu. Oke, cukup sekian dari saya Fajar Custom Paint. Semoga video ini selalu bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you.